Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Muda Community, channelnya para petani. Halo sahabat petani dimanapun Anda berada, semoga kalian semua diberikan kesehatan, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman media sosial YouTube, subscriber para channel Petani Muda Community yang selalu mendukung channel ini, mudah-mudahan selalu diberikan tambahnya rezeki dengan banyak dan berkah. Langsung saja teman-teman, di sini berbicara tentang dunia pertanian saat ini, yaitu saya akan menyajikan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan oleh para petani saat menghadapi musim kemarau. Dan pastinya sebelum teman-teman ketahui bahwasanya di Indonesia khususnya pada saat musim dalam pertanian itu ada dua ya, yang jelas musim kemarau, kemudian ada musim hujan. Nah, saat ini kalau jadi saat ini musim kemarau kawan-kawan, dan mungkin ini belum disampaikan teman-teman yang lain dalam ilmu pertanian. Di sini saya akan mencoba menguraikan dan mengedukasi tentang hal-hal yang harus disiapkan saat menjelang musim kemarau, yang nantinya ketika saat musim kemarau ini selesai dan yang akan datang itu musim penghujan, maka nantinya kita sudah siap dalam penggarapan atau pengolahan lahan ini, sehingga kita sudah siap dalam melakukan penanaman baik jagung maupun kacang ataupun tanaman yang lain yang harus dikerjakan oleh para petani yang ada di sini. Oke teman-teman, ada beberapa tahapan yang harus dilalui ini. Nantikan terus agar kalian teman-teman tidak gagal paham dan tetap fokus dalam mencermati isi daripada video yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saksikan setelah yang satu ini. Nah, memasuki tahapan yang pertama kawan-kawan, dalam rangka mempersiapkan menghadapi adanya musim kemarau ini kan, mempersiapkan lahan kita yang akan nantinya ditanemin, jadi kelihatannya agar bersih. Maka tahapan yang pertama yaitu ini yang harus teman-teman lalui, itu bersihkan lahan. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan di konten yang lalu, itu menyingkirkan batang dan daun-daun jagung yang kotor agar nantinya bisa bersih. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, dibersihkan. Kalau orang-orang sini membersihkan lahan seperti ini ada dua namanya ya. Yang pertama yang seperti konten yang lalu itu namanya lukruk teman-teman, the lukruk ya. Yang kedua, orang-orang juga menyebutnya seperti ini memberikan lahan ini, atau tahapan yang pertama ini yaitu ladon kawan-kawan, bukan lockdown ya, ini ladon. Jadi begini ya, ada rumput-rumput yang masih ada yang masih hidup seperti ini dibersihkan, kemudian disingkirkan atau disingkrihkan ya. Nah, sehingga hasilnya tahapan yang satu ini seperti ini kawan-kawan. Nah, setelah tahapan pertama selesai dalam membersihkan kotoran-kotoran yang ada, baik batang jagung atau batang-batang yang lainnya, nah kita selanjutnya yaitu membakarnya kawan-kawan ya.
hasil tahapan pertama itu ketika dibersihkan, dipinggirkan, disingkrehkan, kemudian dibakar akan seperti ini. Jadi nanti itu tidak kerepotan dalam rangka untuk menanam pupuk kompos baik dari kambing atau dari kompos sapi ya. Oke, lanjut. Nah, ini memasuki tahapan kedua daripada pertanian orang-orang yang ada di Indonesia ya guys. Saat ini tahapan kedua setelah daripada membersihkan batang tadi yang dibakar, kemudian mempersiapkan kohe kambing atau kohe ayam. Biasanya ini kohe ayam ya yang dikasih bedak ini. Namun orang-orang sekitar ini juga bisa mengoplosnya dengan menggunakan kohe sapi ataupun kohe kambing. Di sini ada kohe kambingnya. Nah ini. Nah sudah hampir separuh persen ya orang-orang sekitar sudah mempersiapkan kohe sapi yang sudah dibawa ke area perladangannya. Oke, seperti itu untuk tahapan yang kedua. Nantikan untuk tahapan yang ketiga. Segidio. Nah, saat ini memasuki tahapan yang ketiga yaitu kawan-kawan the koa. Koa itu bahasa orang-orang pertanian yang ada di Kabupaten Tuban. Dan definisi daripada koa yaitu melubangi tanah yang akan nantinya dikasih pupuk kandang, baik dari kotoran sapi maupun kotoran ayam dan kambing. Dan apa yang harus disiapkan? Yang pastinya itu menyiapkan cangkul ya kawan-kawan, atau orang-orang sini ini menyebutnya pacul seperti ini. Ini nantinya digunakan untuk melubangi tanah. Yang kedua yaitu menyiapkan ukuran daripada yang akan nantinya kita lubangin. Jadi mempersiapkan ukuran seperti ini, batang kayu dan mempunyai ukuran 1 meter 70 cm antara lubang yang pertama menuju lubang yang kedua. Ini mempunyai titik daripada lubang yang nantinya kita angin kawan-kawan, seperti ini contohnya. Nah ini sehingga kita melaksanakan penyangkulan atau orang-orang sini menyebutnya the koa ya teman-teman. Nantikan saat kita melakukan pelubangan atau koa seperti ini. Nah, memasuki tahapan yang keempat kawan-kawan, yaitu the lebu ya. Ini kalau dalam dunia pertanian disebutnya itu pemasangan pada pupuk kandang ke area ladang. Apa saja perlu kita siapkan? Yaitu menyiapkan bak seperti ini. Tergantung teman-teman yang nantinya itu senang yang teman-teman gunakan itu yang seperti apa, bisa menggunakan sak atau menggunakan bak seperti ini dari atom ya. Kemudian pastinya mempersiapkan kotoran sapi atau kotoran kambing yang ada di lahan yang sudah dibawa kemarin, yaitu pada tahapan yang kedua. Yang jelas di sini ini video ilustrasi kawan-kawan, video ilustrasi yang semestinya ini dilakukan di ladang area persil atau persawahan. Kemudian ketika sudah disiapkan yang ada lahan ini sudah ada, kita masukkan kotoran sapi ini seperti ini. Jadi ini ada proses daripada tahapan yang keempat. Orang-orang sini ini menyebutnya lebu atau lebu ya kawan-kawan.
kita masukkan. Kemudian kita bawa ke area lubang yang sudah kita lubangin, dan kita masukkan ke lubangan-lubangan yang tadinya sudah kita siapkan. Nah, seperti ini kawan-kawan. Untuk kapasitas volume daripada banyak dan sedikitnya pupuk yang kita tanam itu tergantung daripada kondisi dan situasi, seberapa banyak kohe sapi dan kohe kambing yang teman-teman punyai, teman-teman. Kalau lebih bagus itu pastinya yang banyak, dan lebih sedikit atau standar itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah metode pertanian orang-orang yang ada di Indonesia, kawan-kawan. Dari beberapa pemaparan tentang metode pertanian atau 4 tahapan yang harus dilalui oleh para petani di saat musim kemarau. Yang pertama yaitu deladon, atau orang-orang sini ini menyebutnya ngekruk, teman-teman, membersihkan lahan, area lahan pada saat musim kemarau. Yang kedua yaitu dekohe, yaitu mempersiapkan atau membawa beberapa kebutuhan daripada kotoran kambing, kotoran ayam, dan kotoran yang lainnya untuk dibawa ke area ladang untuk disiapkan atau dilakukan penanaman. Kemudian yang ketiga yaitu dekoak, atau orang-orang sini ini menyebutnya koak atau pemasangan lebu, kawan-kawan. Dan yang terakhir yaitu ngelebu, atau melakukan pemasangan daripada kotoran yang sudah disiapkan, sehingga ketika selesai daripada musim kemarau ini ditunggu sampai saat menjelang musim penghujan. Itulah teman-teman sedikit materi pertanian edukasi tentang daripada hal-hal yang harus dilalui oleh para petani, metode pertanian yang ada di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit motivasi dan nilai positif kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.